Hari Kamis ini, Ketua KPK seperti informasi yang tadi Anda simak, Ketua KPK dan juga ada 3 orang pegawai KPK diperiksa polisi, diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sekarang publik menunggu kapan polisi akan meningkatkan status Firly Bahuri dari saksi menjadi tersangka. Dan kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual yaitu Bang Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK. Bang Saud, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Putri, apa kabar? Baik Bang, terima kasih Anda sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelumnya kita juga sempat membahas sebenarnya Bang Saud, kalau misalnya saya ingin mereview sedikit sebenarnya, menurut Anda proses yang saat ini berlangsung, ini perkembangannya apakah Anda sama melihatnya bahwa ini perkembangannya tidak begitu cepat sebenarnya? Perkembangan, penyelidikan dan lain sebagainya. Ya, kalau mengikuti proses yang diminta oleh KUHAP tentunya itu proses sesuai ya. Cuman kalau pertanyaan kembali terasa lambat, ya secara kualitatif lambat ya. Kuantitatif mungkin cocok lah, artinya terserah penyidik seperti apa. Tapi secara kualitatif ini kan kita harus melihatnya bahwa ini kan kasus yang sangat apa namanya ya, menguji benar-benar integritas tidak hanya KPK tapi negeri ini. Ya. Karena negeri ini kan harus saling check and balance satu sama lain, baik nanti itu kejaksaan, kepolisian dan seterusnya. Jadi kalau ditanya terasa lambat, secara kualitatif dia sangat lambat karena memang apapun kalau kita bicara pemberantasan korupsi dia harus diprioritaskan dan itu sudah mainstream yang umum bahwa korupsi itu karena menyangkut extraordinary crime dan berpotensi bikin negara bangkrut. Ya, apalagi ini ketua pemberantasan korupsi, dia harus diprioritaskan oleh kita semua, tidak hanya kepada Polri saja, tapi kita semua yang punya kontribusi harus memberikan share yang sama dalam nilai-nilai pemberantasan korupsinya. Begitu Mbak Putri. Bang Saud, kalau misalnya dilihat kemudian ada yang bersuara, ini seolah-olah sangat berhati-hati di satu sisi polisi, kemudian di sisi lain seolah-olah ini kemudian dimanfaatkan oleh katakanlah beberapa pihak yang terkait di sini. Jadi mangkir, kemudian mengirimkan surat untuk pending, kemudian meminta beberapa persyaratan, diperiksa di Barreskrim misalnya, hal-hal seperti itu. Menurut Anda bagaimana ini? Iya, potongan-potongan informasi itu sangat salah juga kalau kita tidak menganalisisnya. Potongan-potongan mosaik-mosaik itu kan menunjukkan adanya upaya-upaya yang kita sebut sebagai mendelay, kemudian menjustified bahwa ini kasus-kasus yang biasa, bahwa ini sedang ditangani, ini perlu pembuktian, ini perlu proses-proses yang sebagaimana juga penyidik bisa menentukan kapan cepat atau lambat. Tetapi kan kita harus menyampingkan persoalan-persoalan itu kalau memang kita mau memprioritaskan, dan banyak kok kasus-kasus yang lebih ruwet dari ini juga itu bisa lebih cepat. Apalagi ini kasus kan sangat simpel, sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita apalagi kita bisa pasal 36 dan 65 ini udah sangat sederhana. Jadi secara kualitatif memang sangat lambat. Secara kualitatif Anda melihatnya sangat lambat. Apakah Anda juga melihat ini sangat hati-hati polisi menangani kasus ini? Karena seolah-olah tidak ingin ada dalam tanda kutip ada sesuatu yang menyandra nantinya baik antar institusi ini. Apakah itu juga menjadi concern? Ya, saya pikir suara-suara di publik, di media dan lain-lain kan ada kesan ini seperti bargain ya, seperti tawar-menawar dan seterusnya. Isu-isu seperti itu harus kita akhiri, dan saya pikir kalau kita memang concern dengan masing-masing bisa katakanlah dia kunci-mengunci antara satu pihak dengan yang lain, saya pikir kunci yang di Polri itu lebih besar daripada kunci yang dipegang oleh potensi TSK dalam hal ini EBI. Jadi artinya Polri dalam keadaan leading di sini untuk kemudian melakukan penindakan secara lebih cepat untuk kemudian kita bisa memastikan bahwa kasus ini tidak lagi menjadi perhatian publik karena kita ada kerjaan besar yang harus kita bebankan juga kepada Polri. Sebagaimana kemarin di Komisi 3 mereka mengatakan bahwa banyak pekerja-kerja besar yang harus kita selesaikan, dan ini sepertinya harus diselesaikan dengan cepat, paling nggak minggu depan atau minggu ini, sehingga kita fokus pada kerjaan yang lebih prioritas di negeri ini. Kira-kira itu Mbak Putri. Jadi sekali lagi kalau ada kunci mengunci, saya pikir kunci di Polri lebih besar daripada kunci yang dipegang oleh EBI sendiri. Bagaimana dengan Dewas? Kita tahu di pekan ini sebenarnya ada pemeriksaan dari Dewas, tapi sepertinya masih belum berhasil sampai saat ini. Bang Saud, sebenarnya seberapa
kuat posisi Dewas saat ini? Ya, kalau kita mau melihat Dewas sebenarnya berulang-ulang saya katakan juga waktu saya ke CNN juga waktu itu kan menyampaikan kalau mereka punya sense yang baik, begitu foto muncul di media aja mereka nggak perlu nunggu pengaduan masyarakat. Mereka harus proaktif untuk melihat, mempertanyakan karena memang kalau mereka juga melihat foto itu menggunakan imajinasinya bahwa semua surat dari kementerian itu ada di KPK, artinya punya potensi bahwa pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa semua kementerian itu kan ada masing-masing laporannya di KPK. Artinya berpotensi ketika pimpinan KPK ketemu dengan kementerian manapun. Seharusnya itu sensi itu ada di kepala daripada Dewas sehingga mereka mempertanyakan. Tapi kan sampai hari ini kita melihat mereka masih slow down. Yang menurut saya ini mereka menganggap masih hal-hal biasa, sebagaimana mereka juga memandang kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi saya pikir kita tetap dalam pemikiran bahwa memang saat ini kita belum bisa berharap banyak pada mereka. Kalau mereka memang memikirkan bahwa mereka memegang kompetensinya di lingkungan KPK sendiri, mereka harus lebih cepat dari kepolisian seharusnya. Bang Saud terakhir, sebenarnya kita masih bisa berharap tidak sih betul-betul bahwa kasus ini terang benderang, dan seperti Anda tadi sebenarnya penyelesaiannya cukup mudah karena sepertinya sangat dragging ya. Terlalu lama, kemudian ada beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh beberapa pihak untuk membuat ini seolah-olah supaya publik mudah lupa dengan ini, tapi ternyata tidak. Ya, saya pikir kalau melihat dari hasil pemeriksaan hari ini, kemudian tidak biasanya Ebi itu bersembunyi seperti itu. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi dari pihak kepolisian dalam hal ini sudah cukup untuk kemudian menunjukkan kepada yang bersangkutan ini hanya masalah tinggal waktu. Jadi kita berharap yang bersangkutan kalau kita minta tolong pakar mikroekspresi saja itu sudah menunjukkan ya ada sesuatu yang sebenarnya tinggal menuju beberapa hari atau beberapa jam ke depan yang menurut saya kita menunggu saja, kita tetap percaya. Unless kalau suatu saat ini sampai katakanlah akhir minggu depan masih terus seperti ini, saya pikir kita harus membuat analisa baru lagi. Pada hari ini saya pikir pihak kepolisian sudah masuk dalam tahap yang sebenarnya yang mereka sebut ya? sebagai yes, mereka tinggal nunggu paparan terus kemudian mereka memutuskannya. Kita percaya saja sementara ini Mbak Putri. Baik. Terima kasih Bang Saud malam hari ini sudah bergabung dan publik diminta untuk terus mengawasi ini dan terus menyuarakan ya jika kemudian masih belum ada kejelasan atas kasus ini gitu ya Bang Saud ya? Ya, setuju. Ya, baik. Terima kasih Bang Saud, selamat malam. Malam.